法，有了它，你才能变得更没事吧？死不了。嘿嘿嘿嘿。Film ini berjudul Fight Break Spear atau BTTH di Donghuanya, yang bercerita tentang seorang pemuda bernama Xiaoyan yang dulunya dikenal sebagai anak berbakat, namun menjadi tidak berguna setelah kematian dari ibunya. Akibatnya Xiaoyan seringkali dihina dan diremehkan, bahkan tunangannya Nalanyan dan membatalkan perjodohannya dan menantangnya untuk bertarung di 3 tahun yang akan datang. Di saat Xiaoyan sudah sangat putus asa dengan kehidupannya, muncullah roh cincin pemberian ibunya yang kemudian menjadi guru bagi Xiaoyan dan menemaninya sepanjang perjalanan. Dapatkah Xiaoyan membalaskan dendam kematian ibunya dan mengembalikan harga dirinya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang bocah bernama Xiaoyan dihentikan oleh ibunya Puling Er saat sedang membakar sarang semut. Kultivasinya yang sudah semakin meningkat membuatnya berpikir kalau orang kuat bisa seenaknya menindas yang lebih lemah. Ibunya yang mendengar perkataannya langsung marah dan menasehatinya kalau dia tidak boleh semena-mena, apalagi memutuskan takdir seseorang. Ia juga memintanya untuk berjanji agar menggunakan kekuatannya dengan hati-hati, mengingat bakat Xiaoyan ini tidak dimiliki oleh anak lain di seusianya. Hingga ibunya pun yang menyadari akan ada seseorang yang mencarinya, ia memberikan cincin pemberian gurunya pada Xiaoyan dan memintanya bersembunyi sementara ibunya didatangi oleh seseorang bersama kedua bawahannya. Mereka pun yang langsung melakukan pertarungan. Orang itu meminta sebuah benda pada Ling Er, namun Ling Er berkata kalau benda itu sudah lama hancur dan tidak ada di tangannya. Khawatir pada ibunya, Xiaoyan keluar dari persembunyian, namun ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan apinya saat ingin menolong ibunya. Ia pun yang akan dihabisi oleh bawahan orang itu. Ibunya berhasil menyelamatkannya, namun hal itu membuatnya lengah dan pada akhirnya dibunuh dan diambil kedua bola matanya. Beberapa tahun telah berlalu. Kini Xiaoyan yang sudah beranjak dewasa, dia masih mengingat saat-saat terakhir kematian ibunya yang sempat berpesan untuk jangan pernah melepaskan cincin pemberiannya apapun yang terjadi. Kultivasinya yang masih berada di ranah Dojiki level 3, namun ia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya dan setelah itu dihampiri oleh kedua kakaknya yaitu Xiaoding di ranah Dosi bintang 5 dan Xiaoli ranah Dosi bintang 4. Xiaoli yang memarahinya karena dulunya Xiaoyan yang merupakan anak berbakat, namun kini hanya bisa bermain-main di tempat ini dan menyalahkannya karena tidak bisa melindungi ibunya. Tak lama setelah itu Xiaozan, kepala keluarga pun yang berada di ranah Dadoshi bintang 5 datang menghentikan mereka. Ia meminta Xiaoding dan Xiaoli pergi dan setelah itu hanya menatap Xiaoyan tanpa berkata apa-apa. Hingga setelah itu Xiaosun Er pun yang berada di ranah Dojiki level 9 datang menghiburnya. Dia adalah putri adopsi keluarga Xiao
yang merupakan kekasih dari Xiaoyan yang dulunya juga selalu dihibur oleh Xiaoyan saat ia sedang bersedih. 也是因为我的斗气。 Memberikan mereka sebuah senjata, karena saat ini Xiaoding dan Xiaoli sudah masuk ke militer. Setelah itu keluarga Xiao yang kedatangan seseorang dari sekte Yunlanjong. Mereka adalah Geye tetua Yunlanjong yang berada di ranah Dadoshi bintang 7, dan juga Nalan Yanran murid dari ketua sekte yang berada di ranah Doji bintang 3. Kedatangan mereka yang ingin membatalkan pernikahan Yanran dengan Xiaoyan, karena Yanran merasa tidak pantas dirinya yang adalah putri pertama keluarga Nalan, dan penerus ketua sekte Yunlanjong menikah dengan orang tidak berguna seperti Xiaoyan, hingga ia pun yang memberinya kesempatan untuk menyalakan lilin dengan kekuatannya. Namun Xiaoyan tidak berhasil dan Yanran kembali memberinya waktu 3 tahun. Jika ia bisa menang melawannya, maka dia bersedia menikah dengannya. 从今天开始，我们就一刀两断。 Xiaoyan pun yang tidak mau terus dipermalukan langsung membatalkan pernikahannya. Hal itu membuat Geye marah dan Xiaozhan pun juga mengeluarkan auranya. 隔夜，先行告退。 Masih merasa kesal dengan perlakuan Yanran yang sudah mempermalukannya dan keluarganya. Meskipun Xiaoyan sudah membatalkan pernikahannya, namun ia tetap ingin menerima tantangan Yanran untuk mengembalikan harga dirinya. Sun Er pun kemudian mengajaknya untuk meninggalkan keluarga Xiao dan masuk ke Akademi Jianan agar Xiaoyan bisa berlatih dengan baik. 我半点斗气都没有，连蜡烛都点不着，考什么试？试试吗？这要试过了没？ 没错吧？只要多练练就一定可以，对不对？ Tiba penyeleksian ujian masuk Akademi Jianan ke keluarga Xiao. Sun Er berhasil lolos karena kultivasinya sudah mencapai ranah Douji. Xiaoyan yang ikut senang tiba-tiba ditarik oleh ayahnya dan memarahinya karena tidak memperbolehkannya untuk berlatih kultivasi lagi. Hal itu tentu saja membuat Xiaoyan sangat kesal. Alasan dia ingin menjadi kuat karena ingin membalaskan dendam kematian ibunya dan ingin mengalahkan semua orang yang pernah menindasnya. Xiaozhan pun yang menamparnya merasa kalau Xiaoyan tidak menghargai pengorbanan ibunya. Jika saat itu dia tahu istrinya berkorban demi melindungi putranya yang seperti ini, maka dia berharap istrinya itu tidak melakukannya. Berpikir akan mengakhiri hidupnya saja, namun tiba-tiba ada seseorang yang berkata pada Xiaoyan. Xiaoyan yang terkejut suara itu berasal dari cincinnya. Dia pun langsung melemparnya karena mengira kalau itu adalah hantu. Sangat senang kultivasinya sudah pulih. Ia yang teringat pada cincinnya muncullah roh cincin itu yang bernama Yao Chen atau Yao Lao. Kultivasi Xiaoyan yang selama ini tidak bisa digunakan karena ternyata Yao Chen memang sudah memakannya selama ini. Hal itu tentu saja membuat Xiaoyan sangat marah. Namun Yao Chen berterima kasih karena berkat memakan kultivasinya ia akhirnya bisa bangkit. Dia yang memberitahukan meskipun Xiaoyan berlatih selama 3 tahun di Akademi Jianan, tapi dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Nalan Yanran yang sudah berlatih sangat lama di sekte Yunlanjong. Ia pun yang bersedia menjadi guru untuk Xiaoyan dan berjanji kalau Xiaoyan bersedia menjadi muridnya, maka dia akan bisa mengalahkan Nalan Yanran. Memberitahukan siapakah dia sebenarnya, Yao Chen ternyata dulunya adalah seorang master obat terhormat dan juga merupakan guru dari ibu Xiaoyan. Dia yang mati karena sebuah musibah, kemudian memuji Xiaoyan karena kekuatan apinya adalah bibit terbaik untuk menjadi peracik obat. Ia pun lalu memberikan Xiaoyan 3 hadiah pertemuan, yaitu sebuah pedang hitam, seni pembakaran, dan juga sebuah pil. Melihat Sun Er langsung berangkat ke Akademi Jianan, Xiaoyan yang mengejarnya memintanya untuk menunggunya di akademi. Ayahnya yang kini akan membiarkan Xiaoyan pergi kemanapun dia mau, Yao Chen pun langsung mengajaknya untuk pergi ke pegunungan Mosu. Sedang berbincang sambil menunggu telurnya matang, Yao Chen tiba-tiba mendengar seorang wanita meminta tolong. Mereka pun kemudian melihatnya, dan Xiaoyan yang akan menyelamatkannya ikut terperangkap karena tidak berhati-hati. Setelah melihat Xiaoyan punya kekuatan api,
Wanita itu merasa kalau Xiaoyan adalah seorang peracik obat. Dia pun kemudian memperkenalkan dirinya yang mengaku sebagai ketua Gunung Mosu dan juga seorang peracik obat bernama Xiao Yixian. Dia mengajak Xiaoyan bekerja sama untuk menjadi peracik obat, dan Yao Chen pun meminta Xiaoyan untuk mengikutinya. 跟着他。 青山镇， Mengajak Xiaoyan ke desa Kingsan, saat mereka sedang makan datanglah orang-orang meminta ganti rugi pada Yixian karena merasa ditipu. Yixian telah menjual harta karun cermin palsu pada mereka. Yixian yang tidak punya uang kemudian menipu mereka dan mengajak Xiaoyan untuk kabur dari sana. Di sisi lain, Muli, ketua muda kelompok serigala yang berada di ranah doji bintang 7, sedang menginterogasi seseorang karena dia juga telah memberikan cermin harta karun palsu kepadanya. Tak lama setelah itu mereka pun yang masuk ke markas kelompok serigala. Hal itu membuat orang-orang tidak berani mengejarnya dan si gendut yang melihat Yixian memberitahukan kalau wanita itulah yang telah menjual cerminnya kepadanya. Muli pun kemudian meminta cermin aslinya pada Yixian karena ternyata ia punya sebagian lagi dari cermin harta karun itu. Yixian pun dengan senang hati memberikannya, namun ia menipunya dan mengambil sebagian cermin milik Muli. Terkejut mereka ada di sini, Xiaoyan yang langsung muntah muncullah Yao Chen yang terlihat transparan dan juga semakin lemah. Kultivasinya yang sebelumnya hanya tinggal sedikit, kini telah habis karena untuk menyelamatkan Xiaoyan. Dia memberitahukan kalau Yixian bukanlah gadis sederhana dan kedepannya meminta Xiaoyan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Merasa sial bertemu dengan Yixian, Yixian menganggap kini dia punya hutang budi pada Xiaoyan. Ia kemudian menceritakan kisah sedih mengenai orang tuanya yang meninggal karena berusaha menjadikannya seorang peracik obat, dan ibunya sempat memberitahunya kalau Yixian berhasil mendapatkan cermin itu, maka ia akan bisa menemukan harta karun besar agar bisa menjadi seorang peracik obat. Ia kemudian membuat Xiaoyan tak sadarkan diri setelah memakan masakannya, dan akan pergi untuk mencari harta karun besar itu sendirian. 你救过我2次，我救过你1次。毒虫猛兽多，那个药。 Keesokan harinya, menemukan lokasi yang ditunjukkan oleh cermin itu, ternyata cermin itu merupakan sebuah peta dan juga kunci untuk membuka gua tempat harta karunnya. Tak lama setelah itu muncullah Xiaoyan yang sudah tahu trik yang dilakukan oleh Yixian. Dia menawarkan bantuan pada Yixian dan meminta agar nantinya hartanya dibagi 2. Berhasil masuk ke sana, Yixian sempat tidak sengaja menginjak sebuah jebakan. Setelah itu mereka akhirnya menemukan ruang harta karunnya, dan Xiaoyan menggunakan pedangnya untuk melindungi mereka dari sebuah cairan asam. Merasa kecewa harta yang dicari orang-orang ternyata hanya satu tumbuhan herbal biasa, Yixian yang mencabutnya membuat tempat itu berguncang dan sempat muncul sebuah ruang bawah tanah. Tak lama setelah itu kelompok serigala pun yang datang ke sana. Xiaoyan mencabut tumbuhannya yang membuat mereka berdua langsung terjatuh. Menemukan sebuah benda, benda itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau dan masuk ke dalam tubuh Yixian. Yao Chen yang tahu kalau itu adalah racun 7 warna, ia meminta Xiaoyan untuk pergi dari sini dan memasukkan sebuah kitab sayap awan ungu ke dalam tubuh Xiaoyan agar ia bisa terbang. Terjatuh di sebuah tempat, Xiaoyan melihat seorang wanita yang berada di ranah Do Huang bintang 3 sedang bertarung melawan Raja Singa Kristal Ungu. Sempat ingin menolongnya, namun Yao Chen menghentikannya karena Xiaoyan tidak bisa melawannya. Dia pun kemudian menggunakan kaca pembesar untuk memantulkan cahaya matahari yang membuat singa itu bermain-main dan setelah itu langsung pergi dari sana.
Tidak tahu kenapa Xiaoyan selalu ikut campur urusan orang, Yao Chen meminta Xiaoyan untuk membuka pakaian wanita itu jika ingin menolongnya. Xiaoyan yang mendengarnya merasa kalau pemikiran Yao Chen tidak beres, namun pada akhirnya ia menuruti perkataannya untuk menggendong wanita itu. Dan Yao Chen langsung membakar pakaian mereka agar tubuh Xiaoyan bisa memperbaiki saraf wanita itu dengan seni pembakarannya. Di sisi lain, Muse ketua kelompok serigala yang berada di ranah dosi bintang 2 marah kepada Muli karena telah memberinya racun 7 warna yang telah kosong. Ia yang awalnya ingin memberikan racun 7 warna itu pada Muli agar putranya itu memiliki tubuh beracun yang istimewa dan bisa menjadi ketua Gunung Mosu yang sesungguhnya. Karena dengan mempunyai tubuh racun istimewa, maka semua racun yang ada di Gunung Mosu ini akan membantu Muli pelatihan, yang membuatnya tidak perlu masuk ke sekte manapun lagi untuk berlatih kultivasi. Kini satu-satunya cara yang harus mereka lakukan adalah menggunakan ribuan jiwa untuk membuat pil racun darah, agar setelah pil itu Muli makan, maka akan membuatnya mempunyai kesempatan untuk memperoleh tubuh racun istimewa. Tersadar langsung diamuk oleh wanita itu, Xiaoyan menjelaskan kalau dia berusaha untuk menolongnya. Tubuhnya yang mempunyai kekuatan api, hal itu membuat pakaian mereka terbakar saat proses pengobatan. Sempat tersegel kultivasinya, wanita itu meminta Xiaoyan untuk tidak meninggalkannya karena kultivasinya belum pulih. Namun Xiaoyan yang harus pergi menyelamatkan Yixian, wanita itu mengatakan kalau Xiaoyan bisa mencuri kristal spiritual ungu di Gua Raja Singa untuk memulihkan kultivasinya, maka ia akan membantunya untuk melawan kelompok serigala itu. Setelah itu mereka pun menangkap seekor babi dulu sebagai umpan untuk Raja Singa dan akan memberikan obat bius pada babi itu agar Raja Singa tidur seharian. Setelah membuat Raja Singa tidak sadarkan diri, Xiaoyan diminta untuk masuk sementara wanita itu akan berjaga. Di dalam dia yang melihat 2 anak singa sedang bermain, ternyata kristal yang berserakan di gua itu adalah kotoran dari singa kristal ungu sendiri. Setelah itu Xiaoyan pun yang beruntung mendapatkan muara kristal ungu, yaitu esensi dari Raja Singa sendiri yang kalau Xiaoyan meminum esensi itu, maka akan menguntungkan untuk latihannya ke depannya. Hingga kedua anak singa pun yang membangunkan orang tuanya, wanita itu mengalihkan perhatiannya dan tak lama setelah itu datanglah Xiaoyan melemparkan kristal spiritual ungu. Mencegahnya membunuh anak singa, Xiaoyan tiba-tiba memuntahkan cairan ungu karena sebelumnya sempat meminum esensi Raja Singa. Wanita itu kemudian menyembuhkannya, dan Xiaoyan yang tersadar langsung mengajaknya menyelamatkan Yixian. Namun wanita itu tidak mau karena sudah membalas budi pada Xiaoyan dengan membiarkan kedua anak singa tetap hidup dan menyelamatkan nyawa Xiaoyan. 像你这样的弱者，还是先照顾好自己。喂，你叫什么名字？平时。老子，别急啊！ Kembali ke desa Kingsan, orang-orang sudah bergeletak tak bernyawa karena sebelumnya telah dibantai oleh kelompok serigala. Penjual mie kemudian memberitahukan kalau mereka sedang mengumpulkan ribuan jiwa untuk membuat pil racun darah, dan ia juga memberitahukan kalau markas mereka ada di puncak Gunung Yelang. Sesampainya di Gunung Yelang, Xiaoyan menggunakan api ungunya yang telah ia kuasai setelah meminum esensi Raja Singa untuk menghabisi para anggota kelompok serigala. Sementara di dalam Muse yang sedang membuat pil, dia meminta Muli bertindak karena pembuatan pil itu tidak boleh sampai terganggu. Dibuat terjatuh ke dalam jurang, namun Xiaoyan yang bisa terbang kembali menyerang yang membuat Muli terjatuh ke dalam jurang. Muse yang sangat marah langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan Xiaoyan yang menahannya dibuat terpental dan dihajar sampai memuntahkan darah. Melihat bekas luka di tangan Muse, Xiaoyan langsung teringat pada salah satu pengawal yang dulu pernah ia gigit. Muse pun yang akan menghabisi mereka sempat ditahan oleh Yixian.
Dan setelah itu muncullah anak singa kristal ungu yang datang menolongnya. 妍儿， 分尸。 Sudah tahu Xiaoyan adalah putra Ling Er, Muse akan memberitahukan apa yang terjadi pada ibunya asalkan Xiaoyan melepaskannya. Namun Xiaoyan yang tidak mudah dibodohi, ia pun langsung memenggal kepala Muse sampai terlempar entah kemana. Hal itu yang ternyata dilihat oleh orang yang dulu membunuh Ling Er. Dan setelah itu diketahui identitas wanita ini adalah Yun Yun atau Yunzi, yaitu ketua sekte Yun Lanjong yang merupakan guru dari Nalan Yanran, dan murid dari Yun San, orang yang membunuh ibu Xiaoyan, yang merupakan mantan ketua sekte Yun Lanjong yang berada di ranah Dojong Bintang 1. Akan meninggalkan Gunung Mosu, Yixian yang ingin ikut namun tidak diperbolehkan oleh Xiaoyan. Dia yang kini memiliki tubuh beracun, hanya dengan tinggal di Gunung Mosu lah satu-satunya cara agar Yixian bisa berlatih. Xiaoyan sendiri yang juga sebenarnya tidak mau berpisah dengan Yixian, Yao Chen langsung meledek dan memujinya. Meskipun Xiaoyan tidak berbakat sepertinya, namun dalam urusan wanita dia lebih baik dari gurunya. Kini satu-satunya tujuan Xiaoyan yang ingin menjadi kuat untuk membalaskan dendam kematian ibunya, Yao Chen pun akan mengajaknya ke gurun taga rendah untuk mencari keberadaan api lotus hijau. Masih hidup dengan kondisi tangannya sudah terputus, Yun San yang datang mengobatinya dan memberikannya sebuah tangan. Setelah itu Muli pun yang sudah selesai memakamkan ayahnya, dia berjanji akan membalas dendam pada Xiaoyan dan meminta bantuan Yun San agar ia bisa membunuh Xiaoyan dengan kedua tangannya sendiri. Yun San pun yang akan membantunya meminta persyaratan pada Muli untuk mengikuti kemanapun Xiaoyan pergi dan bila perlu dia harus melindunginya. Sudah mencari api lotus hijau ke seluruh penjuru gurun, namun Xiaoyan masih belum menemukannya. Kini kultivasinya yang sudah mencapai ranah dosi bintang 1, Yao Chen menyarankannya untuk pergi ke kota Simo, namun Xiaoyan tidak mau karena di sana ada kedua kakaknya yang sedang menjalankan tugas. Setelah itu Xiaoyan pun yang tiba-tiba langsung menunduk, ia melihat seorang budak sedang dikejar oleh suku ular, dan tiba-tiba berlari padahal Yao Chen sudah memperingatinya untuk jangan ikut campur, karena kekuatan Xiaoyan masih belum pulih sedikit pun. Tiba-tiba kabur entah kenapa, ternyata muncul badai pasir yang langsung datang ke arah mereka. Xiaoyan dengan pedangnya berusaha untuk bertahan, namun ketiga budak itu tidak dapat bertahan dan hanya menyisakan satu budak saja, yang setelah itu akan Xiaoyan bawa ke kota Simo sesuai dengan arahan Yao Chen. Diberitahu kalau keadaan budak itu mengalami cacat organ, meskipun mereka terlihat sedang menipu, namun Xiaoyan tetap membayarnya agar kedua tabib itu mengobatinya. Ia kemudian datang ke sebuah kedai untuk membeli air, namun air pesanannya itu diminum orang lain dan meminta Xiaoyan untuk membayar. 这样就走了？给哎，你的水钱还没付。干他们！ Hingga kedua orang pun yang datang menghentikan perkelahian mereka. Mereka adalah kakak Xiaoyan, Xiaoding dan Xiaoli, yang setelah itu membawa Xiaoyan ke barak mereka dan memintanya untuk pulang besok pagi. Namun Xiaoyan yang berkata kalau ia sedang mengurus suatu hal penting, Xiaoli melihat peta harta karun Xiaoyan dan menertawakannya setelah Xiaoyan berkata kalau ia sedang mencari api lotus hijau. 干嘛？今天谁先尿裤子？还给我！还给我！别给自己找麻烦。 Diketahui jika api lotus hijau ternyata adalah api suci milik suku ular. Selain para manusia yang ingin mendapatkannya, suku ular bahkan Cailin Ratu suku ular juga sudah mencarinya namun tidak pernah menemukannya. Karena jika siapapun yang bisa mendapatkan api lotus hijau, maka ia akan bisa memanggil semua suku ular di seluruh dunia dan menyatukan mereka semua. Xiaoli pun kemudian menceritakan mengenai Cailin yang adalah ratu suku ular paling hebat,
Setelah keluar dari kultivasi tertutupnya kali ini, dia sudah mencapai ranah Do Huang dan akan menyatukan kembali semua suku ular untuk berperang dengan suku manusia. Xiaoding kemudian meyakinkan Xiaoyan kalau api lotus hijau itu adalah sebuah legenda, karena bahkan suku ular pun tidak dapat menemukannya. Jika Xiaoyan bersikeras untuk mencarinya sendirian, Xiaoding merasa kalau Xiaoyan sedang mencari mati. Xiaoyan pun yang menyangkalnya kalau kultivasinya sudah pulih. Dia juga mengatakan kalau kelompok serigala sudah ia musnahkan, yang lagi-lagi membuat Xiaoli tertawa saat mendengar perkataan Xiaoyan. Xiaoyan pun yang serius mengatakan kalau Muse adalah salah satu orang yang telah membunuh ibu mereka. Hal itu membuat Xiaoli marah karena Xiaoyan yang tidak berguna ini mengungkit-ungkit lagi masalah ini. Tersadar setelah dibuat pingsan oleh Xiaoli, Yao Chen yang dari awal punya pemikiran tidak beres pada wanita, meminta Xiaoyan untuk meminjamkan raganya karena ia ingin menggoda seorang gadis. Ia kemudian berkenalan dengan seorang wanita bernama Qinglin dari suku ular dan memintanya untuk memijitnya, yang membuat Xiaoyan kesal karena Yao Chen sudah keterlaluan. Xiaoyan pun yang ingin menjelaskan apa yang terjadi tidak tahu harus berkata apa. Namun Qinglin sudah tahu kalau mereka berdua sedang berebut badan. Dia yang ternyata bisa melihat keberadaan Yao Chen. Yao Chen pun akhirnya tahu kalau Qinglin punya pupil bunga ular hijau. Menanyakan pakaiannya pada Qinglin, Qinglin memberitahukan kalau pakaian dan semua barang Xiaoyan diambil oleh kedua tetua yaitu Xiaoding dan Xiaoli. Karena sebelum memasuki kota Wutan, mereka tidak akan membiarkan Xiaoyan untuk pergi kemanapun. Xiaoyan pun yang meminta Qinglin untuk membawakan pakaian dan barang-barangnya, dan berjanji kalau Qinglin berhasil mengambilnya, maka ia akan memberinya kebebasan. Di sisi lain, budak yang diselamatkan oleh Xiaoyan sudah tersadar. Dia yang ternyata adalah Muli, kini merubah identitasnya menjadi Luobu karena persyaratan dari Yunsan untuk mengikuti Xiaoyan kemanapun dia pergi. Dia kemudian ditagih biaya tambahan oleh kedua tabib, namun Luobu yang tidak selembut Xiaoyan langsung membunuh mereka saat itu juga. Kembali ke barak militer Moti, Qinglin sedang berusaha mengambil barang-barang Xiaoyan meskipun tidak mudah mengangkat pedang milik Xiaoyan. Dia pun yang ketahuan sedang mencuri barang, untungnya ada Luobu menolongnya dan setelah itu diajak untuk menemui Xiaoyan. Mereka pun yang akan pergi saat itu juga, namun terkepung oleh para prajurit dan Xiaoli yang datang meminta untuk menangkap mereka bertiga. Berhasil lolos dan mulai beristirahat, Luobu yang melihat Xiaoyan sudah tertidur mencoba untuk membunuhnya. Namun Yunsan yang melindunginya meminta Luobu untuk menuruti persyaratannya. Tanpa perintah darinya, Luobu tidak boleh dulu membunuh Xiaoyan. Dia yang memberitahukan kalau Muse juga salah satu bagian dari rencananya. Setelah rencananya pada Xiaoyan berhasil, maka Yunsan akan memberikan Luobu kekuatan untuk membunuh Xiaoyan. Di pagi harinya, melihat Qinglin tidak ada, Xiaoyan membangunkan Luobu dan terlihat Luobu sudah tidak tahan ingin membunuh Xiaoyan. Mereka kemudian mengikuti sebuah jejak kaki seseorang, dan Luobu menduga jika Qinglin ditangkap oleh sekelompok orang. Di sisi lain, Qinglin ternyata benar sudah ditangkap dan akan dijual dengan harga paling tinggi daripada para budak lainnya. Xiaoyan yang datang meminta untuk melepaskannya, karena dia bukanlah seorang budak melainkan pelayan kakaknya dari militer Moti. Seseorang pun kemudian datang seperti meremehkan militer Moti, dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua kelompok Hongsa bernama Haoge yang berada di puncak ranah Dosi. Xiaoyan pun yang akan menghajarnya tiba-tiba terhenti saat Yao Chen merasakan sebuah energi kuat. Namun itu bukan berasal dari mereka, melainkan dari seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari kejauhan. Karena tidak tahu dia teman atau musuh, Xiaoyan pun terpaksa memberikan kristalnya pada Haoge sebagai bayaran untuknya membeli Qinglin. Bertanya pada Xiaoyan kenapa ia tidak marah mengenai dirinya yang telah kabur,
Qinglin juga bertanya seperti apa pandangan Xiaoyan terhadap suku ular. Xiaoyan sendiri yang menjawab kalau setiap orang punya alasannya masing-masing, dan pandangannya terhadap suku ular sama seperti pandangannya pada suku manusia, yaitu memiliki sebuah perasaan, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Qinglin pun yang merasa kalau Xiaoyan sangat baik kepadanya, berbeda dengan orang lain yang hanya memanfaatkannya saja. Xiaoyan pun kemudian menghancurkan rantai yang sebelumnya telah membelenggu Qinglin, dan akan membiarkannya hidup bebas, bahkan boleh menganggap mereka berdua sebagai teman. Di malam harinya, bersama-sama mencari kuil tempat keberadaan api lotus hijau, Qinglin tahu kalau kuil itu hanya muncul pada waktu tertentu saja. Kebetulan malam ini adalah 3 tahun kemunculannya. Jika malam ini mereka tidak menemukannya, maka harus menunggu 3 tahun lagi. Hingga Xiaoyan pun yang melihat sebuah kuil di atas tempurung kura-kura raksasa, ia membawa mereka berdua terbang dan Luobu sempat keceplosan berkata kalau ia lupa bahwa Xiaoyan bisa terbang. Oh, 对，你不说我都忘了。 Berhasil masuk ke dalam kuil, tak lama setelah itu mereka pun menemukan api lotus hijaunya. Mereka kemudian bersembunyi karena mendengar ada seseorang. Dia adalah Gu He yang dikenal sebagai raja pembuat pil, yang berada di ranah Douang bintang 6. Tak lama setelah itu seorang wanita pun yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia adalah Cailin yang merupakan ratu suku ular, yang kultivasinya berada di ranah puncak Dohuang. Gu He yang dibuat seperti mainan di hadapan Cailin. Setelah Cailin mengambil api lotus hijaunya, ia pun melihat mereka bertiga dan akan mengampuni Xiaoyan dan Luobu, karena mereka telah menyelamatkan Qinglin yaitu anggota suku ularnya.3位相救这壮举，点小礼物不成敬意。今天这个遭遇就告辞了，我必有回应。 Sudah tahu Cailin akan mengumpulkan semua suku ular, Xiaoyan merasa peperangan antar kedua suku ini tidak akan bisa dihindari. Namun jika dia bisa merebut api lotus hijaunya, maka dia berjanji akan menemukan cara agar bisa menghentikan peperangan ini, dan meminta Qinglin untuk percaya kepada perkataannya. Qinglin sendiri yang tahu tujuan Xiaoyan datang ke sini bukan untuk perdamaian antar kedua suku, dia tidak bisa percaya begitu saja karena tujuan asli Xiaoyan adalah untuk mendapatkan api lotus hijau. Hingga Luobu pun yang menceritakan pengorbanan ayahnya yang ingin menjadikannya jauh lebih baik, dia baru memahami maksud ayahnya sekarang dan berjanji suatu hari nanti akan membalaskan dendam kematian ayahnya. Dia berkata daripada api lotus hijau itu berada di tangan Cailin, lebih baik berada di tangan Xiaoyan karena siapa tahu Xiaoyan adalah penyelamat bagi suku ular. Mereka pun yang akan berangkat ke kota suci ular akan membeli sebuah pakaian dulu, dan perjalanan mereka di Gurun Tagarda ini terus dipantau oleh Yunsan yang berada di sekte Yunlanjong. Sampai di kota suci, tak lama setelah itu datanglah Cailin memperlihatkan api lotus hijaunya. Dia yang kini akan melakukan kultivasi tertutup. Setelah kultivasinya selesai, mereka akan langsung berperang dengan suku manusia. Sementara suku manusia yang kini akan dipimpin oleh Gu He, Hauge sempat membahas Xiaoyan yang menyelamatkan budak suku ular, dan menyindir Xiaoding dan Xiaoli yang sepertinya lebih buruk dari adiknya. Akan menghentikan Cailin menguasai kekuatan api lotus hijaunya, Qinglin berhasil membuat ular api berkepala 2 tertidur begitu saja. Mereka akhirnya sampai di tempat Cailin berkultivasi, dan Cailin sedang berusaha mengambil inti api lotus hijaunya agar bisa menguasainya. Memanfaatkan kesempatan selagi Cailin kesakitan, Yao Chen langsung membuka pakaian Xiaoyan dan memintanya untuk menyerap inti api lotus hijau di mulut Cailin. Cailin yang terkejut orang yang dipilih api lotus hijau adalah Xiaoyan, dan Qinglin meyakinkannya kalau Xiaoyan adalah orang baik, yang membuat Cailin akan membantunya namun bukan berarti dia bersedia membantunya secara cuma-cuma. Hal itu yang lagi-lagi dipantau oleh Yunsan,
Dia sangat senang karena Xiaoyan ternyata tidak mengecewakannya. Setelah itu Yunji pun yang datang membawakan pil dari Guhe. Alasan Guhe memberikannya pil karena ingin meminta Yunji untuk membantunya di gurun Taga Rendah. Sudah berkumpul untuk berperang, suku manusia juga sudah mengepung di perbatasan. Cailin yang keluar ditertawakan para tetua ular dari wilayah lain karena ia tidak berhasil meningkatkan kultivasinya dan dianggap orang berdosa di suku ular. Cailin yang tidak marah langsung memperkenalkan Xiaoyan pada mereka. Hal itu membuat para suku ular marah karena Xiaoyan adalah seorang manusia. Hingga Cailin pun yang memberitahukan kalau Xiaoyan adalah orang yang dipilih oleh api suci. Namun tetua suku ular tidak percaya karena kultivasi Xiaoyan baru saja menginjak ranah Dadoshi. Cailin pun yang memberitahukan Xiaoyan alasannya ingin berperang dengan suku manusia. Selain karena wilayah mereka direbut, suku manusia juga memperdagangkan anak-anak mereka dan menjadikannya sebagai budak. Karena sekarang Xiaoyan adalah orang yang dipilih oleh api suci, Cailin tidak berharap Xiaoyan memusuhi suku manusia, namun hanya berharap Xiaoyan bisa menjamin keselamatan suku ularnya. Jika Xiaoyan bisa melakukannya, maka Cailin akan melakukan apapun sesuai dengan keinginan Xiaoyan. Xiaoyan pun dan Luobu yang langsung mengatur formasi suku ular. Xiaoyan nantinya akan bernegosiasi dengan kedua kakaknya dan berharap bisa mencegah perang ini agar tidak semakin berlanjut. Ia kemudian maju ke barisan depan untuk menemui suku manusia, dan Guhe sebagai pemimpin menemuinya dan tidak menyangka mereka akan bertemu lagi. Meminta Xiaoyan untuk bekerja sama dengan mereka, namun Xiaoyan tidak mau karena tujuannya ingin mengakhiri konflik ratusan tahun ini. Guhe pun yang meminta Yunji untuk segera melenyapkan Xiaoyan, namun Yunji teringat kenangan bersama Xiaoyan yang membuatnya tidak bisa melakukannya. Hingga Xiaoding dan Xiaoli pun yang maju memarahi Xiaoyan karena bergaul dengan suku ular. Mereka juga terlibat perkelahian yang membuat Luobu memerintahkan untuk menembak meski Xiaoyan masih ada di sana. Xiaoyan pun dengan kekuatannya mencoba untuk menahan agar tidak berperang, dan Guhe yang ikut turun tangan membuat Xiaoyan terpaksa mengeluarkan api lotus hijaunya. Meminta Luobu untuk menghentikan tim pemanah, namun ia berkata harus ada yang mati dalam peperangan. Jika Xiaoyan tulus melindungi suku ular, maka dia seharusnya sadar akan resiko yang terjadi. Jatuh ke ruang bawah tanah akibat dari kekuatan Yunji, Yunji langsung pergi dari sana karena tidak tahan mendengar Guhe sangat cerewet. Perang pun yang kini benar-benar sudah terjadi, karena Yunji sudah pergi. Guhe pun memanggil hewan Raja Pasir untuk membantu mereka melawan suku ular. Masih menyalahkan Xiaoyan atas peperangan yang terjadi, Xiaoyan sendiri dari awal memang ingin mengakhiri perang ini. Tak lama setelah itu sebuah suara pun yang terdengar di ruangan itu. Mereka ternyata ada di area ujian yang dulu disiapkan Dewi Ular untuk 3 bersaudara. Akan menghentikan Raja Pasir, asalkan bisa naik ke kepalanya, King Lin akan bisa menghentikannya. Luobu yang khawatir akan ikut pergi bersamanya, dan mereka pun akhirnya berhasil naik ke hewan Raja Pasir. Tidak menemukan jalan keluarnya,
Ular berkepala dua memberitahukan kalau hanya ada satu orang yang bisa keluar melalui altar persembahan. Ujian ini yang sepertinya ingin ketiga bersaudara saling membunuh agar bisa keluar dari tempat ini. Namun Xiaoding dan Xiaoli yang mengalah meminta Xiaoyan untuk keluar. Karena jika Xiaoyan tidak selamat, kematian ibu mereka akan menjadi sia-sia. Xiaoyan pun yang tidak mau berpisah dengan mereka terus menolak untuk keluar. Yang membuat Xiaoding pun memeluknya dan berpesan agar Xiaoyan harus menjaga ayah mereka dengan baik. Tiba-tiba dapat mengeluarkan kekuatan api lotus hijau, padahal kultivasi mereka tersegel saat pertama kali memasuki area ujian. Ular berkepala dua yang juga tidak percaya Xiaoyan dipilih oleh api suci, hal itu menandakan kalau Xiaoyan kini adalah pemimpin suku ular mereka. Kembali ke medan perang, Raja Pasir yang tidak terkendali untungnya datanglah Xiaoyan tepat waktu. Dia yang awalnya mencoba menghentikan hewan itu sendirian, namun pada akhirnya dibantu oleh kedua kakaknya dan juga beberapa orang dari suku ular. Hewan itu pun yang akhirnya berhasil ditenangkan. Perang juga berakhir dengan damai dan tidak akan pernah terjadi perang lagi antara suku ular dan manusia selamanya. Mencari Cailin ke istananya, Xiaoyan terkejut melihat ada ular kecil imut yang ternyata adalah Cailin. Dia yang kini sangat dihormati di Gurun Taga-Erda karena sudah dianggap sebagai pahlawan setelah menghentikan peperangan antara suku ular dan manusia. Xiaoyan pun kemudian menemui Yao Chen yang sedang mencari Cailin, dan ia yang meminta Xiaoyan bersembunyi saat meminum cairan kristal ungu, karena agar tidak ketahuan Cailin yang sedang terobsesi pada cairan itu. Sementara itu di sisi lain anak-anak yang kecewa layang-layangannya sudah terputus, Luobu langsung menariknya dengan kekuatannya yang membuat Qinglin tersenyum kepadanya. Luobu pun yang bertemu Xiaoyan diberitahu kalau ia sedang mengejar Cailin, dan ia bersama Qinglin ikut mengejarnya dan tidak sengaja menginjak-injak dagangan seorang pria tua yang identitasnya adalah kaisar es legendaris bernama Hai Bodong. Sempat berhasil menangkap Cailin, namun Cailin yang bertambah besar membuat Xiaoyan tidak sengaja melepaskannya. Ia pun yang langsung terbang kembali menangkap Cailin, dan Xiaoyan yang menjatuhkannya membuat Cailin menyerangnya. Akan menggabungkan api lotus hijau, Yao Chen yang sempat melarangnya namun pada akhirnya membiarkannya karena Xiaoyan keras kepala. Xiaoyan pun yang menamai jurusnya dengan sebutan lotus api amarah Buddha. Yao Chen yang tahu Xiaoyan akan gagal langsung menjauh dari sana. Meminta Cailin untuk menyudahi bermain-mainnya, Qinglin dan Luobu yang datang mereka pun kemudian dipantau oleh Hai Bodong. Di malam harinya Xiaoyan yang seperti biasa diminta untuk pulang, karena dia sudah hampir setahun pergi dari rumah dan kedua kakaknya pun sudah menuliskan surat kepada ayahnya, dengan memuji Xiaoyan setinggi langit agar keluarga tidak meremehkannya lagi dan Xiaoyan mau pulang. Namun Xiaoyan yang kekeh tidak mau pulang,
Dia berkata masih ada urusan penting dan itu adalah berlatih sampai menjadi kuat untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Meskipun masalah balas dendam adalah urusan keluarga, namun Xiaoyan ingin membalaskannya sendiri karena selain ibunya dibunuh di hadapannya, Xiaoyan sendirilah yang tahu wajah orang yang telah membunuh ibunya. Dia yang berkata kepada kedua kakaknya kalau ia bukan lagi anak kecil, semenakutkan apapun identitas orang yang telah membunuh ibunya. Sebelum ia membalaskan dendam, maka ia tidak akan pernah pulang. Mereka pun yang mendengar kesungguhan Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa, Xiaoding langsung memberikannya pusakanya dan Xiaoli memberikannya sekantung uang. Di sisi lain, Luobu yang sedang hilang kendali mencoba disembuhkan oleh King Lin. Dia yang ternyata punya darah hewan iblis, setiap ia kambuh pasti akan membuatnya tidak terkendali dan menjadikannya haus darah. Luobu yang berterima kasih kepadanya, karena satu-satunya orang yang bisa mengendalikannya di dunia ini hanyalah King Lin. King Lin pun yang juga berterima kasih pada Luobu, karena dia baru sadar kalau gunanya ia dilahirkan dengan pupil bunga ular hijau adalah untuk membantu Luobu. Luobu pun yang seperti sudah memiliki perasaan pada King Lin, karena dia sempat berkata kalau keberadaan King Lin baginya sama pentingnya dengan hidup dan matinya. Hingga King Lin pun yang tahu kalau ada sebuah kata-kata yang tidak bisa Luobu katakan, dia menasihati Luobu untuk hidup tanpa dendam, karena dengan melupakannya adalah hal yang baik bagi Luobu. Tiba-tiba melihat gambaran Luobu membunuh Xiaoyan, King Lin langsung pergi dari sana sambil sedikit-sedikit menutup pandangannya. Dia pun yang berhenti sempat melihat ke arah cermin, dan setelah itu tiba-tiba muncul Luobu yang berada di belakangnya. Beralih kepada Xiaoyan, masih memikirkan bagaimana caranya menggabungkan kedua api, Yao Chen menasehatinya kalau tidak ada jalan pintas dalam berkultivasi. Jika Xiaoyan tetap melakukan hal ceroboh seperti sebelumnya, maka itu akan melukai dirinya sendiri karena berkultivasi itu harus selangkah demi selangkah. Sementara King Lin yang kini sedang menceritakan kisah hidupnya, dia kembali menasehati Luobu dan berharap Luobu bisa dengan mudah melepaskan dendamnya. Karena jika waktunya sudah tiba, dia tidak mau Luobu yang hatinya dipenuhi dendam membuat keputusan, tapi hanya ingin kalau yang membuat keputusan itu adalah Luobu yang sebenarnya yang rela mengorbankan nyawanya demi orang lain dan bersedia pergi bersamanya menghentikan Raja Pasir. Luobu pun yang mendengarnya langsung berjanji kepada King Lin kalau ia akan seperti ini terus sekarang, besok, dan selamanya. Kembali kepada Xiaoyan, dia yang dari tadi tidak mendengarkan perkataan Yao Chen, tempat berendamnya tiba-tiba membeku dan disusul dengan sebuah serangan. Yao Chen yang memberitahukan kalau yang menyerangnya adalah seorang ahli, kalau Xiaoyan tidak berhati-hati mungkin tadi dia sudah mati oleh air mandinya sendiri. Dia pun yang memberitahukan kalau orang yang menyerangnya adalah tipe elemen es. Yao Chen meminta Xiaoyan menggunakan inti api lotus hijaunya agar secara otomatis Xiaoyan dapat menemukan orang yang menyerangnya. Sementara Luobu yang menyadari King Lin sudah tidak ada di sebelahnya, dia langsung mengejar orang yang menculik King Lin dan Xiaoyan mengikuti api lotus hijaunya. Tidak menyangka orang itu bisa menyembunyikan kekuatannya, Yao Chen menduga kalau kultivasinya sudah mencapai ranah Doling. Xiaoyan yang masih ingin mencoba menggabungkan kedua api, dia menggunakan api tulang dingin milik Yao Chen untuk digabungkan dengan api lotus hijaunya. Sudah menduga Xiaoyan akan gagal lagi, Xiaoyan langsung meminta bantuan Cailin sesuai dengan arahan Yao Chen. Orang itu pun yang terluka langsung kabur dari sana, dan Luobu yang berhasil mengejar si penculik namun dibuat tidak sadarkan diri. Menceritakan kejadian semalam, Xiaoyan merasa kalau orang yang menyerangnya ada hubungannya dengan penculik King Lin. Yao Chen yang memberitahukan kalau ia punya cara untuk menangani orang yang semalam menyerang Xiaoyan, karena selain Cailin yang meminum cairan kristal ungu semalam, cairan itu juga sempat mengenai Xiaoyan dan orang yang menyerangnya. Dengan adanya Cailin yang terobsesi pada cairan itu, maka mereka akan dengan mudah untuk menemukan orang itu. Yao Chen yang sebenarnya sudah tahu siapa orang yang semalam menyerang Xiaoyan, dia adalah salah satu dari 10 ahli elemen es terkuat di dunia, yaitu Hai Bodong yang dikenal sebagai Kaisar Es. Mereka pun yang akhirnya menemukan Hai Bodong, Luobu langsung menginterogasinya dengan bertanya di mana King Lin berada. Namun Hai Bodong yang tidak tahu siapa King Lin itu,
Karena tujuannya menyerang Xiaoyan adalah demi Cailin. Dia yang menceritakan dulunya ia yang adalah salah satu dari 10 pria tampan di Kekaisaran Jiama, namun kini menjadi seperti ini karena ulah dari Cailin. Hai Bodong yang bertanya seperti apa orang yang sudah menculik King Lin, Duobu menjawab kalau orang itu punya 2 tangan misterius. Hai Bodong pun yang ternyata tahu di mana orang yang sedang mereka cari, dia akan memberitahukan mereka asalkan mereka memberitahukannya di mana keberadaan Cailin. Xiaoyan pun yang sepakat dengan persyaratannya. Hai Bodong langsung memberitahukan kalau orang itu berada di kota Qian, dan dia adalah Mo Cheng penguasa kota Qian. Di sisi lain, Mo Cheng penanggung jawab luar sekte Yun Lanjong yang berada di ranah Doling Bintang 5, sedang berdiskusi dengan seorang pria yang kini tengah diberikan teh, dan terkejut tangan pisau terbangnya sudah dipotong tanpa ia sadari. Pelayan yang memberitahukan kalau Mo Heng sedang di perjalanan pulang membawa King Lin, Mo Cheng memintanya untuk tidak terburu-buru dan meminta untuk segera melemparnya keluar. Kembali kepada mereka, Hai Bodong sedang menjelaskan kalau Mo Cheng adalah orang yang suka mengambil organ orang lain yang mempunyai kekuatan unik. Dia yang memperlihatkan mereka peta kota Qian. Ia akan memberikan peta itu kepada mereka setelah mereka memberitahukannya keberadaan Cailin. Hai Bodong yang ternyata tidak tahu kalau ular yang menyerangnya semalam adalah Cailin. Cailin pun yang tiba-tiba muncul malah membuat Hai Bodong langsung pingsan. Langsung berangkat menuju kota Qian. Perjalanan mereka seperti biasa dipantau oleh mantan ketua sekte gabut ini. Namun mereka yang tidak kunjung sampai juga, padahal di petanya sudah sampai tapi di sekeliling mereka masihlah padang pasir. Tiba-tiba muncul dari belakang, Hai Bodong dari awal memang sudah mengikuti mereka. Duobu yang kesal langsung mendorong Hai Bodong, dan saat Hai Bodong menjelaskan kalau itu adalah peta asli, sebuah pesawat tiba-tiba muncul dan mereka pun ikut naik karena kota Qian yang merupakan kota judi terbesar. Hanya dengan naik pesawat gratis bernama kelelawar inilah mereka akan diantar ke kota Qian. Xiaoyan pun yang meminta Hai Bodong untuk menceritakan perselisihannya dengan Cailin. Cailin langsung keluar dan ternyata dia saat ini sedang mengalami amnesia, yang membuat Hai Bodong pun berani menceritakannya. Dulu, Hai Bodong yang ternyata setara dengan Cailin, dia sebenarnya bisa mengalahkan Cailin namun tidak tega menyakitinya. Cailin yang pada saat itu belum bisa mengontrol kekuatannya, Hai Bodong terkena serangannya dengan fatal yang membuatnya terluka parah dan kultivasinya juga tersegel. Xiaoyan pun yang kembali bertanya apakah bisa menggabungkan 2 api surgawi sekaligus. Hai Bodong langsung berkata kalau hanya orang gila yang ingin melakukannya. Namun jika Xiaoyan benar-benar ingin melakukannya, maka dia harus menjadi lebih kuat lagi dan harus memiliki tekad yang sangat kuat. Mereka pun yang akhirnya sampai di kota Qian, Xiaoyan sangat kagum karena kotanya sangat makmur. Namun begitu ia melihat orang-orangnya banyak yang semena-mena dan juga memperjualbelikan orang, ia pun berjanji akan mencabut kota ini sampai ke akar-akarnya. Hai Bodong yang berkata kalau kota ini adalah surga bagi para penjahat. Mereka yang akan masuk ke kasino Mo Cheng namun diusir oleh 2 penjaga, karena ternyata Hai Bodong sudah di blacklist dari kasino ini. Menjelaskan kalau kasino Mo Cheng dibagi menjadi 4 lantai. Lantai pertama adalah tempat hiburan untuk para orang biasa. Lantai kedua diisi oleh orang-orang yang memiliki kultivasi. Lantai 3 tempat tinggal Mo Cheng yang di dalamnya ada perdagangan manusia dan juga perdagangan tambang. Dan di lantai 4 adalah lantai misterius karena tidak ada yang pernah datang ke sana dan tidak tahu ada apa di dalamnya. Duobu yang tidak mau membuang waktu langsung pergi sendirian. Dan Yao Chen yang mempunyai cara meminta Xiaoyan untuk memurnikan pil pemulih usia dengan makanan yang ada di sana, agar Hai Bodong kembali menjadi muda dan mereka dapat masuk ke sana dengan mudah. Hai Bodong yang sempat tidak percaya dengan perkataan Xiaoyan yang akan membuatnya kembali muda, Xiaoyan pun langsung memurnikan pilnya di hadapan Hai Bodong dengan bahan-bahan makanan yang ada di sana. Di sisi lain, Duobu yang melihat seorang penjaga langsung menariknya dan mengambil pakaiannya. Sementara King Lin yang meminta anjing penjaga membawakannya kunci gembok, dia akhirnya berhasil keluar dan akan melepaskan para tawanan lainnya. Untungnya datang Luobu tepat waktu. Dia yang akan membawa King Lin pergi namun ketahuan oleh Mo Heng. Luobu yang bertemu dengan Mo Cheng menyadari kalau ia adalah pengawal dari Yun San, dan Mo Cheng mengatakan setelah ia mengambil mata King Lin, maka ia akan mengembalikan King Lin pada Luobu.
Meminta Yunsan untuk keluar, Luobu tahu kalau selama ini dia terus mengawasinya. Yunsan pun yang keluar menghentikan Luobu bunuh diri. Dia tidak bisa membantu Luobu menyelamatkan Qinglin karena perjanjiannya dengan Luobu adalah memberikannya kekuatan untuk membunuh Xiaoyan. Sementara Xiaoyan yang kini masih sedang memurnikan pil, dia menambahkan cairan kristal ungu sebagai bahan terakhir dan berhasil memurnikannya. Hai Bodong yang langsung memakannya membuat wajahnya kembali muda. Namun pilnya yang masih terus bekerja, Yao Chen pun meminta Xiaoyan membuat pil penambah agar tubuh Hai Bodong bisa kembali stabil. Sempat terdiam melihat Hai Bodong, Luobu memberitahukan kalau Qinglin ada di lantai 4. Hai Bodong yang mengajak Xiaoyan untuk langsung naik ke lantai 4 dan meminta Luobu untuk membuat keributan dan mengusir orang-orang di kasino. Tidak bisa langsung naik ke lantai atas. Hai Bodong mengajak Xiaoyan berjudi dulu karena sekarang hari ulang tahun Mo Cheng. Setelah mereka mendapatkan 30 juta yuan, uang itu akan mereka pakai sebagai hadiah untuk Mo Cheng agar bisa naik ke lantai 3. Dengan keahliannya, Hai Bodong memenangkan semua permainan, termasuk balapan kelelawar yang membuat pengawal Mo Cheng menjadi kesal. Di sisi lain, Mo Cheng yang akan segera mengambil mata Qinglin. Qinglin akan dengan sukarela memberikannya asalkan Mo Cheng melepaskan teman-temannya. Mo Cheng yang memberitahukan kalau pupil bunga ular hijau bisa melihat masa depan. Qinglin pun langsung terkejut karena gambaran yang ia lihat kalau Luobu membunuh Xiaoyan ternyata adalah penglihatan masa depannya. Melaporkan kalau tamu sudah datang, di tempat tahanan Luobu yang akan menyelamatkan orang-orang dicegah oleh Mo Heng. Mereka pun yang kini berada di lantai 3, Hai Bodong meminta Luobu membuat keributan yang membuat mereka bertiga dibawa ke hadapan Mo Cheng. Bukan tandingan dari Mo Cheng, mereka langsung dibawa ke tempat Qinglin agar bisa melihat Mo Cheng mengambil mata Qinglin. Xiaoyan yang melihat jari kuku Mo Cheng langsung teringat pada satu lagi pengawal yang telah membunuh ibunya, dan dia juga yang pada saat itu telah mengambil mata ibunya. Xiaoyan pun kemudian mengambil cairan kristal ungu agar Cailin mau keluar, dan Cailin yang meminum cairan itu seperti biasa berubah menjadi besar. Tidak bisa mengalahkan Mo Cheng dalam bentuk ularnya, Cailin otomatis berubah menjadi manusia namun tidak sadarkan diri. Sementara mata Qinglin yang kini sudah diambil satu, Xiaoyan langsung berhadapan dengan Mo Cheng dan mengingatkannya kalau dia adalah putra Ling Er. Yao Chen pun yang sempat menghentikan Xiaoyan untuk tidak bertindak gegabah, namun tekad Xiaoyan yang semakin kuat membuatnya berhasil menggabungkan dua api surgawi. Masih selamat setelah beradu kekuatan dengan Mo Cheng, ternyata Yao Chen yang menyelamatkannya membuat kultivasinya terkuras sampai habis. Sebelum jiwanya benar-benar kembali tertidur lelap, Yao Chen menceritakan kalau dulu dia yang pernah diracun orang. Ibu Xiaoyan menyimpan jiwanya di sebuah serpihan senjata suci kuno yang kini telah dibuat menjadi cincin. Tujuan ibunya yang memberikan cincin itu pada Xiaoyan, selain karena agar Yao Chen menahan kultivasinya, Ibu Xiaoyan juga tidak ingin Xiaoyan menjadi kultivator dan ikut campur urusan masa lalu ibunya. Yao Chen pun yang menasehati Xiaoyan meskipun balas dendam bisa membuatnya menjadi kuat, namun kekuatan yang benar-benar kuat itu berasal dari tekadnya sendiri untuk melindungi orang lain. Kini Yao Chen yang tidak akan bisa berada di samping Xiaoyan lagi, dia berpesan agar Xiaoyan harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Xiaoyan yang menyadari gurunya kehabisan kultivasi karena ia memaksakan menggabungkan dua api surgawi,
Ia pun langsung teringat perkataan Yao Chen kalau tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi, dan cara yang paling benar adalah selangkah demi selangkah. Xiaoyan yang merasa bersalah karena tidak pernah mendengarkan perkataan gurunya, kedepannya dia berjanji akan mendengarkan ucapan gurunya, dan akan mencari cara agar gurunya bisa kembali terbangun. Berhasil selamat dari ledakan pertarungan Xiaoyan, Mo Cheng yang juga belum mati mereka pun bersiap kembali melawannya. Dengan adanya mata Qinglin yang bisa melihat masa depan, Mo Cheng dengan mudah menghindari serangan mereka karena sudah terbaca dari awal. Sangat marah karena kasinonya sudah hancur, namun dia juga beruntung karena mendapatkan mata Qinglin. Luobu yang akan membiarkan Mo Cheng pergi selagi dia mau melepaskan Qinglin, namun Xiaoyan tidak akan membiarkannya pergi yang membuat Luobu menentangnya, karena Qinglin sangat penting bagi dirinya. Luobu pun yang tiba-tiba langsung menusuk Xiaoyan. Gambaran yang Qinglin lihat beberapa hari lalu akhirnya kejadian, namun sepertinya itu hanyalah rencana Luobu saja agar Mo Cheng mau pergi dari Qinglin. Terkena serangan balik, matanya yang telah rusak Mo Cheng pun memberitahukan kalau ia adalah pengurus luar sekte Yunlanjong. Jika sekarang Xiaoyan membunuhnya, maka ia akan menjadi musuh dari sekte Yunlanjong. Xiaoyan yang tidak peduli langsung menebasnya, yang membuat token sektenya terbelah dan Mo Cheng juga tewas. Meminta penjaga memberikan matanya pada Qinglin, Hai Bodong yang akan mengikuti Xiaoyan pergi karena dia mau mengembalikan ingatan Cailin agar ingat lagi kepadanya. Kini mereka yang akan pergi ke sekte Yunlanjong. Setelah 1 hari bermalam di perjalanan, mereka pun akhirnya telah sampai di sekte Yunlanjong. Di sana Nalan Yanran yang melihat kedatangan Xiaoyan, Geye datang menyambutnya yang membuat Xiaoyan merasa aneh, karena Geye bahkan tidak bertanya untuk apa ia datang. Di dalam Yanran pun yang keluar menemui Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan kalau ia datang ke sini bukan untuk masalah pernikahan, karena perjodohan mereka sudah Xiaoyan batalkan saat Yanran datang ke keluarga Xiao. Yanran yang mendengarnya langsung marah pada Xiaoyan, namun serangannya yang berhasil ditahan ia pun kembali menyerang Xiaoyan. Melihat gambaran Luobu kembali menusuk Xiaoyan, Qinglin mengajak Luobu bicara dan memintanya berjanji untuk jangan menyakiti siapapun. Luobu pun yang mengiyakan perkataan Qinglin, dia tidak akan menyakiti siapapun yang peduli kepadanya. Meminta Yanran untuk menyerah, Yanran yang tidak mau ia pun berhasil dipukul mundur oleh Xiaoyan. Geye yang meminta mengaktifkan formasi pelindung gunung, namun tak lama setelah itu datanglah Yunsan menghentikannya. Mengetahui kalau Yunsanlah satu lagi orang yang telah membunuh ibunya, Xiaoyan yang menyerangnya namun dibuat terpental oleh Yunzi. Yunsan pun kemudian menahan mereka semua dan berkata kalau sudah bertahun-tahun tapi Xiaoyan masih tetap tidak berguna. Yunji yang sempat terkejut mendengar perkataan gurunya, ia bersama dengan Geye ternyata sebelumnya sudah mengikuti Xiaoyan dari awal pertarungannya dengan Mo Cheng. Sudah menyegel kultivasi Xiaoyan, Geye yang menginterogasinya penasaran kenapa Xiaoyan membunuh Mo Cheng dan juga menyerang Yunsan. Xiaoyan yang tidak menjawabnya melihat bayangan Yao Chen di atas pantulan air, dan ia merasa bersalah karena lagi-lagi melakukan hal ceroboh. Didatangi oleh Yunsan, Yunsan meminta Luobu untuk tenang karena hanya dia yang bisa melihatnya. Yunsan yang kecewa kini Luobu hanya fokus pada wanita, padahal musuh sudah di tangan mereka dan Yunsan mengingatkannya kalau ayahnya mati karena demi dirinya. Kembali pada Xiaoyan, Yunji meminta Geye pergi karena sekarang dia yang akan menjaga Xiaoyan. Geye yang diperintahkan langsung oleh Yunsan meminta Yunji untuk melapor dulu, namun Yunji langsung melumpuhkannya dan mengajak Xiaoyan untuk melepaskan teman-temannya.
跟我走。 Sempat berdebat karena sebelumnya Yunji menyerangnya. Yunji menjelaskan kalau saat itu ia sedang menyelamatkannya. Jika pedang Xiaoyan saat itu sempat mengenai gurunya, maka sekarang Xiaoyan pasti sudah menjadi abu. Xiaoyan pun yang terkejut Yunsan adalah guru dari Yunji. Para anggota yang sedang mencari mereka, Yunji pun mengajak mereka pergi melalui sebuah ruangan, yang mana tempat itu adalah tempat terlarang yang isinya adalah makam para ketua sekte. Konon tempat itu yang bisa terhubung ke sebuah dunia lain. Mereka akhirnya sampai di pintu hidup dan mati dan Xiaoyan pun mencoba memasukinya. Tidak menemukan apapun di dalamnya. Hai Bodong merasa kalau tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi. Namun tempat ini yang tidak boleh dimasuki tanpa izin dari ketua sekte, Yunji merasa kalau mereka akan aman untuk sementara waktu. Ia pun yang akan melepaskan segel di tubuh mereka, namun datang para anggota sekte Yunlanjong. Mereka berani datang ke tempat ini karena sudah mendapatkan perintah dari Yunsan untuk menangkap Xiaoyan dan lainnya. Yunji pun langsung menahan para anggota dan meminta mereka untuk pergi ke Akademi Jianan agar para anggota sekte Yunlanjong tidak bisa melacaknya. Mereka pun yang telah sampai di sebuah jembatan menuju arah Akademi Jianan, namun jembatan itu tiba-tiba ambruk yang membuat mereka semua langsung terjatuh. Untungnya Xiaoyan menggunakan senjata Xiaoding untuk memperlambat kecepatan jatuh, yang membuat mereka berhasil selamat dan dengan sisa kultivasinya Xiaoyan dapat menyalakan api unggun. Melihat peta untuk menuju Akademi Jianan, dirumorkan kalau akademi itu susah dicari karena harus melewati area sudut hitam. Selain para murid yang sudah terpilih masuk ke dalam sekte, orang lain akan kesulitan mencarinya karena ternyata area sudut hitam itu dulunya adalah tempat bertarungnya dua ahli yang membuat daerah itu menjadi tempat terbengkalai. Di sana yang sekarang juga banyak kelompok bandit. Kultivasi mereka semua yang masih tersegel, Hai Bodong pun merasa kalau mereka harus naik kendaraan terbang untuk melewati tempat itu. Mereka yang juga akan mampir dulu ke pasar gelap untuk membeli bahan-bahan pembuatan pil pembuka segel agar mereka tidak perlu khawatir lagi saat melalui area sudut hitam. Di pagi harinya, Yunji yang sedang diborgol Yunsan pun datang bertanya kenapa Yunji melepaskan mereka. Yunji yang menjawab kalau ia hanya sedang ceroboh. Namun Yunsan tidak mudah dibodohi karena dia tahu kalau Yunji memang ingin menolong Xiaoyan. Dia yang kecewa murid kesayangannya malah mengkhianatinya. Kalau bukan karena sekte Yunlanjong, kehidupan Yunji tidak akan menjadi sebaik ini. Yanran pun yang menemuinya memberikan sebuah selimut, dan Geye yang mengusulkan untuk membantai keluarga Xiaoyan. Namun Yunsan memintanya untuk membunuh Qinglin dan memintanya pergi ke area sudut hitam untuk mencari orang bernama Han Peng. Sementara mereka yang akan pergi menuju pasar gelap, Hai Bodong mengatakan kalau dia di masa primanya bahkan tidak berani untuk menantang Yunsan. Selain di belakangnya ada sekte Yunlanjong, kultivasinya yang sudah mencapai dojong, maka dari itu tidak ada yang berani untuk menjadi musuhnya. Namun Xiaoyan yang berkata kalau ia pasti akan mengalahkannya, hal itu didengar oleh Yunsan dan Hai Bodong merasa kalau Xiaoyan sudah gila. Sesampainya di pasar gelap, mereka yang kekurangan uang untuk membeli bahan-bahan, Hai Bodong meminta sisa uang Xiaoyan karena dia akan ikut berjudi. Namun dia yang kalah setelah 1 kali bermain, karena mereka sudah tidak punya uang lagi, Xiaoyan pun merasa kalau sepertinya mereka harus meminjam dulu. Datang ke tempat lelang, Yanran yang juga datang ke sana, Xiaoyan pun meminta Hai Bodong untuk memulai rencananya. Xiaoyan yang menawar gigi beracun naga dengan harga 101.111 yuan, dari belakang Yanran berteriak kalau ia menawarnya dengan harga 500.000 yuan. Sementara Hai Bodong yang berencana akan membakar tempat lelang, para bandit datang menyerang dan Hai Bodong mengajak teman-temannya untuk kabur. Yanran yang bertanya untuk apa Xiaoyan datang ke sekte Yunlanjong. Dia juga bertanya ada apa hubungan Xiaoyan dengan gurunya sampai-sampai gurunya berani melepaskan Xiaoyan. Xiaoyan yang menjawab kalau hubungannya dengan Yunji tidak biasa. Setelah ia menyelesaikan urusannya, ia akan pergi ke sekte Yunlanjong untuk menemui Yanran. Masih melarikan diri dari serangan para bandit, mereka yang melupakan Xiaoyan, Luobu pun membuka kembali kendaraan terbang untuk menolong Xiaoyan. Di dalam Xiaoyan yang sempat dicurigai sebagai mata-mata, namun dia berkata hanya ingin membeli bahan-bahan pil dan mata-mata asli kelompok bandit pun akhirnya ketahuan.
Di sisi lain, sudah bertemu dengan Han Peng. Dia adalah Raja Obat area sudut hitam yang kultivasinya berada di puncak ranah Do Huang. Geye yang meminta bantuannya untuk membunuh seseorang yang kini sedang naik kendaraan terbang. Han Peng akan membantunya untuk mengejar dan mengaku kalau kendaraan terbangnya jauh lebih cepat. Datang menemui gurunya, Yanran mengatakan kalau Yunsan sepertinya sudah tahu di mana keberadaan Xiaoyan. Dia yang juga sudah mengirimkan pesan pada Geye, kemungkinan sekarang Geye juga sedang mengejar Xiaoyan. Yanran yang bertanya apakah Xiaoyan lebih penting dari Sekte Yunlanjung di hati gurunya, namun Yunji yang tidak menjawab, ia pun langsung pergi dari sana. Kembali pada mereka, masih mencari cara untuk membeli bahan-bahan pil. Kendaraan ini yang isinya para pedagang pasar gelap. Di sana juga ada tukang judi dan wanita gendut yang sepertinya suka pada Luobu. Mereka yang meminta Luobu untuk mendekatinya. Dan Hai Bodong yang kembali ikut berjudi, namun dia lagi-lagi kalah yang membuat senjata Xiaoyan menjadi taruhannya. Hai Bodong yang tidak akan menyerah sampai harta Xiaoyan tidak tersisa. Xiaoyan pun terpaksa memberikan cincinnya dan mencoba percaya pada Hai Bodong. Sementara wanita gendut yang ternyata hanya ingat pada suaminya yang mirip dengan Luobu, dia memberikan sebuah benda pada King Lin karena tahu kalau Luobu menyukainya. Masih berjudi sampai pagi. Tukang judi yang ketahuan berbuat curang, hal itu membuat mereka pun akhirnya ribut. Dua pemilik kendaraan yang datang memarahi mereka, namun tak lama setelah itu muncullah serangan yang dilakukan oleh para bandit anak buah Han Peng. Akan memancing para bandit untuk masuk ke dalam kendaraan. Mereka yang berada di area kemudi, Xiaoyan pun terpaksa menghancurkan area penumpang. Mereka yang akhirnya sudah tidak dikejar lagi. Namun setelah itu muncullah Geye dan Xiaoyan memberitahukan dua pemilik kendaraan kalau dialah yang telah membawa para bandit tadi. Pemilik kendaraan pun yang akan menabraknya sampai mati. Namun kendaraan mereka malah terpental dan hampir jatuh ke dalam jurang. Adik pemilik kendaraan yang mencoba untuk menahan Geye, namun ia tidak berhasil dan setelah itu mengajak Geye untuk masuk ke dalam jurang bersama-sama. Masih baik-baik saja setelah masuk ke dalam jurang. Kakak pemilik kendaraan yang sangat marah, namun ia bukan tandingan dari Geye. Luobu yang meminta Xiaoyan meracik pil untuk menyerang Geye, dan mereka yang akan menahannya namun dikalahkan dengan mudah. Yunji yang melihat serangan Luobu dihentikan oleh Yunsan, ia teringat perkataan Xiaoyan kalau Yunsan tidak sesederhana yang Yunji pikirkan. Tujuan Geye yang kini akan membunuh King Lin, Luobu meminta King Lin untuk pergi, namun King Lin tidak mau karena dia ingin melindungi Xiaoyan. Meminta Luobu untuk tidak menyakiti siapapun, King Lin akhirnya tidak sadarkan diri dan para bandit pun kembali datang. Namun untungnya datang tim penegak hukum Akademi Jianan. Sun Er yang juga datang sangat senang karena Xiaoyan menepati janjinya untuk menemuinya di akademi. Mereka pun yang langsung dibawa ke Akademi Jianan.
Para bandit yang sebelumnya melihat Xiaoyan menggunakan api surgawi saat menyerang Geye, mereka memberitahukannya pada Han Peng selain Xiaoyan memiliki api surgawi sepertinya, pemuda itu juga punya pedang yang ditempa oleh besi hitam. Gu He yang datang memberitahukan kalau namanya adalah Xiaoyan, kini dia juga sedang mencarinya dan mengajak Han Peng untuk bekerja sama. Han Peng pun yang mendengar tentang pedang Xiaoyan sempat ingat pada gurunya, dan ternyata dia adalah murid dari Yao Chen dan juga orang yang telah meracuni Yao Chen sendiri. Itulah kisah dari Xiaoyan yang ternyata masih belum sampai membalas dendam pada Yun San. Namun movie-nya yang hanya baru ada 4, kemungkinan movie kelimanya akan rilis tahun 2026, begitupun movie selanjutnya di tahun berikutnya.